luar biasa ya, pengalaman pertama sudah menggoda ya. Selanjutnya Tapi belum masuk gerbang Tangkuban Perahu. Belum. Nggak sampai ke sana. berarti nanti saya Karena lihat BBGTK Banten, nah, saya kira itu yang berasal dari wilayah Banten. dan sekitarnya. Kalau Banten kan Ya, bahasa Sunda, Sunda. gitu ya. Pantes tadi kamu. Cuma satu Bu yang ngerti ibu itu. BBGTK. ya dekat Banten. Oh yang lainnya mah bahasa Sunda mah Bu blank semuanya. Rooming. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan atas izin Allah kita bisa berkumpul di sini untuk memperpanjang silaturahmi. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4. Ya, yang saya hormati Pak Fendi, Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Luar biasa, memang di mana ada kepala sekolah itu ada Pendamping setia. Yang saya hormati juga Pak Wahyudin, teman-teman semua memfasilitasi dengan hospitality-nya, gitu ya. Sehat selalu ya Pak. Yang saya Perdana yang mengimplementasikan ini. Nah, yang kita kunjungi adalah bukan sekolah latihan, tetapi ilmu yang beliau-beliau miliki. jejak. Jadi nggak mungkin kita mundur walaupun cuma selangkah, gitu kan? Artinya apapun yang akan kita lakukan itu semuanya direkam teman-teman. Jadikan tulisan yang nanti ketika di akhir pertemuan ada karya inovatif, tinggal ngambil dari sekian hari, gitu ya. Kebetulan alhamdulillah keliling Indonesia dari tahun 2017 setiap minggu itu meliterasikan Indonesia lewat program Saku-Saku Ikatan Guru Indonesia. Jadi kalau teman-teman suka dengar Saku-Saku Iki, itu foundernya saya. Nah, jadi itu Ibu inginnya ketika mengawal kegiatan BCKS ini, saya supervisornya yang ditunjuk oleh kementerian. Untuk dinas sehari-hari saya pengawas SMA di Provinsi Banten. Senang Ibu bisa bertemu dengan Ibu yang sudah menjadi sudah kita oleh guru-guru dan wakil kepala sekolah hebat, ya kan Bu. Nah, jadi alhamdulillahnya sekarang gayung bersambut tuh Bu. Presiden punya program SR, kemudian Kemensos siap memfasilitasi, bekerja samalah dengan dinas Kementerian Pendidikan, gitu Bu. Jadi mohon maaf kami kemarin tidak membawa apa-apa, tetapi kami membawa cinta. Tapi kami ingin menggali semua potensi yang Ibu miliki. Jangan segan-segan untuk berbagi kepada kami. Insya Allah menjadi ladang amal ya untuk Ibu dan teman-teman semua. Rencananya kita akan ada 4 kali shadowing Bu. Hari ini, hari Rabu, Kamis, dan Jumat, ya Bu ya. Nah, dari shadowing itu semuanya ada di buku panduan Ibu. Diawali dari memimpin bagaimana Ibu mengelola rapat, begitu. Yang nantinya ada pembelajaran mendalam yang teman-teman bisa simpulkan. Ini kira-kira mana nih ya yang kontekstualnya? Ini mana ya yang menggembirakannya? Ini mana ya yang tuturi handayaninya gitu. Nanti semuanya teman-teman sekolah Bu, tetapi justru saya mewakili kementerian untuk mengevaluasi Bu. Terus kira-kira apa yang harus kami perbaiki gitu. Jadi nanti kami perbaiki kembali kalau ada yang kurang-kurang. Seperti kemarin 7 kebiasaan anak Indonesia hebat nggak masuk tuh Bu di dalam menteri teman-teman. Nah akhirnya Pak Menteri subuh-subuh jam 6 kumpul di Zoom. Iya, ya udah deh. Kalau begitu nanti video Ibu bisa dikirimkan ke Pak Wahyudin aja ya. Jadi biar nanti bisa kita ambil. Terus yang makanan itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Ibu Nurbati. Ibu Selamat datang Pak Wahyudin beserta Bapak Ibu beserta BCKS SR yang kami hormati, Pak Fendi
memang sebenarnya ini sekolah rakyat yang real, Pak. Ya. Betul Bu. Inilah sekolah rakyat ya, karena memang sekolah ini isinya itu adalah penduduk asli, rakyat asli 2 desa yang berada di sekitar sekolah. Itu desa Cibodas, batasnya itu sampai Delot, dari Delot ke sana itu desa Suterjaga. Nanti Bapak bisa berjalan-jalan. Jauh di sana ada yang namanya Bukit Tunggul. Nah, anak-anaknya pun sekolah ke kami, Pak, di sini. Ada sekitar 3 atau 4 ya angkutan mobil terbuka yang dipakai transportasi siswa-siswa kami dari Bukit Tunggul itu. Bahkan ada satu SD yang berbatasan dengan masuknya itu ke Kabupaten Bandung, Ujung Berung. Jadi dari domisili, mereka daftar domisili nggak akan keterima di Kabupaten Bandung, di Ujung Berung itu. Jadi ke sini sekolahnya, pokoknya kami sangat mengapresiasi mereka mau bersekolah walaupun dengan susah payah begitu Bu. Jalannya juga Pak Wahyu tetap. Itu Dari sana jam berapa ya? ya mungkin sekitar jam 6 atau 6 kurang gitu. Saya tuh kepengin ngonten Bu. Daerah Palintang. Boleh, Palintang Bu ya? Ya, Palintang itu Bu kalau ke bawah jauh, ke sini jauh, itu tengah-tengah hutan Pak. Nah itu Bu, Bukit Tunggul itu. Jadi betul inilah sekolah rakyat Pak ya. Nah kemarin ada beberapa alumni kita yang diseleksi untuk masuk sekolah rakyat. Itu ada 5 ya yang kami seleksi itu betul-betul kondisi orang tuanya yang memang tidak memungkinkan untuk sekolah lanjutan, tetapi lihat potensi anaknya yang sangat luar biasa. Tapi sangat disayangkan tidak ada yang lolos ya, tidak apa-apa lah. Ayo ada yang lolos kalau Kenapa ya nggak lolos ya Bu? SMA. Iya, yang SMA. Ada satu kemarin tuh masuk, tapi ternyata terkalahkan oleh yang lain. Jadi sama sekali tidak ada yang masuk. Ketat juga seleksi. Satu yang Tantangan membuat kami bingung bagaimana gitu menyiasatinya. Di awal banyak yang karena kendala ongkos, terus kita sudah membantulah ya. Bahkan guru-guru di sini kalau dapat sertifikasi itu ada lokasi mengumpulkan gitu ya untuk membantu anak-anak yang tidak mampu. Kita belikan kerudung atau bajunya Yang nggak rusuh, punya, gitu. kita belikan. Ada anak yang kemarin dari Bukit Tunggul itu tidak punya ongkos, kita beri. Itu Bu, yang orang tua ya? Ya, karena kalau sekolah kan walaupun ada pos tidak mungkin gitu ya Bu ya untuk mengcover sampai 100 begitu. Nah, ada 1-2 juga kita bantu ongkos, tetapi lama-lama kalau orang tuanya kita berikan akhirnya karena kita mengandalkan juga dari guru, dari pos juga kan tidak bisa memadai secara ini. Padahal mereka KIP dapat. KIP bisa menarik orang tua yang berada di high class di sini agar mau anaknya ditarik ke sini begitu ya. Jadi kami berupaya dengan segala macam strategi lah istilahnya ya, walaupun baru sekian persen mungkin ya. Saya itu di sini masuk 3 tahun ya Pak Pen ya. Ibu di sini tuh 2002 saku ya. Nah, saya mah dulu pernah ikut kegiatan sagu-sagu. Iya, sama Pak Isan. Iya, Pak Isan. Kebetulan saya juga punya hobi menulis. Iya, alhamdulillah. Tapi aktifnya waktu jadi guru, saya punya cita-cita kalau jadi kepala sekolah akan lebih aktif menulis karena waktu luang. Ternyata nggak ada satu karya pun yang tercipta ya. Ya paling artikel-artikel sederhana saja. Jauh panggang dari api cita-cita itu ya. Itu aja Bapak Ibu, mangga Sibuk nanti ya Bu ya. ya seiring berjalannya waktu Ya, Bu. di rekayasa. Bukan di desain rekayasa. Iya. Jadi kebetulan Ibu sudah merancang penyusunan RKT dengan Arkas itu di minggu ini setelah selesai PSAS. Itu jauh sebelum ada program kunjungan Bapak Ibu begitu ya. Jadi kalau digeser lebih awal karena memang agendanya PSAS susah begitu ya menggesernya. Jadi mohon maaf mungkin rapatnya di hari Kamis pagi saja ya. Karena itu kan harus melibatkan komite juga. Waktu di Zoom juga ya bahwa Bapak Ibu BCKS ini
tidak punya hak untuk menilai, tapi Ibu akan dengan sangat senang hati dari pengamatan Bapak Ibu boleh memberikan saran, begitu ya Bu ya. Justru saya berharap begitu, karena Bapak Ibu pun kan sehari-hari sama, jumlah siswanya juga di sana udah 1000 ya, 1000 lebih begitu. Jadi tolonglah memberikan masukan, jangan sungkan ya, karena tidak akan Ibu anggap itu sebuah Terima kasih Ibu Kepala. Pak Pendi ya, Pak Pendi ingin menayangkan visi misi sekolah. Iya, tadi Pak Ketua sudah memperkenalkan teman-teman begitu ya. Cuma tidak pakai nama. Nanti kalau teman-teman bertanya sekaligus, saya Dewi ingin bertanya, kita aja, oke? Iya. Ini aja lah kita. Karakternya kan keras-keras Bu. Dan siapa tahu mungkin dari nada kami, intonasi kami itu yang sedikit berbeda Bu. Saya juga lahir di Medan Pak. Iya. Kalau ada wartawan aku orang Medan, saya hadapi akur akhirnya. Tapi yakin Bu, kami ini lembut-lembut semua. Saya merasa terhormat bisa berhadapan dengan Bapak Ibu Pak, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Lebuat, yang saya hormati Pak Yudin. Izin perkenalkan, saya Suprendi Pak. Orang Indramayu kadang-kadang suka. Nah, ini juga sama Sundanya, Suka jagrep. kagok bahasa Sunda Sama itu. Jadi dengan Banten ya. betul itu Bu, setiap ada rapat, setiap ada pertemuan itu saya harus memilah antar bahasa gitu, karena kadang-kadang bahasa itu menurut kita halus, ternyata untuk orang Sundanya sendiri kasar Pak. Jadi sama-sama bukan orang Sunda, Bismillah ya Bu. Saya Supendi Bu di sini dari tahun 2004, dari pertama kali kepala sekolah Pak Asep sampai sekarang Ibu baru dua gedung kemarin itu, satu terakhir berapa gedung, 23 gedung. Alhamdulillah Bapak Ibu izin aja langsung ke visi misi. Alhamdulillah visi misi ini disusun oleh kami, oleh tim, jadi bukan personal saya kurikulum, karena KSP itu sebetulnya dengan baca semua itu kita alhamdulillah ada beberapa halaman Ibu, karena ini kita yang seperti ya, banyak mungkin saya ambil kesimpulan saja, karena saja dari pagi Pak Pen nanti misi ada apa Bu? Walaupun dari kemarin baru jam 3 Ibu udah ngantuk-ngantuk, jam 3 dari kampung. Kemarin bapaknya meninggal. Jadi ada ini Turut berduka ya Pak Pendi ya. 7 hari ya. Berapa ya? baru 7 hari dari malam. Iya. Nah ini visinya Bu, Bacain aja visinya. boleh Ini aja langsung soalnya. saja. Visi-visinya itu adalah somea. Kalau somea itu, kalau orang Sunda pertama kali lihat somea itu ramah sih Bu. Kalau lihat di bahasanya itu, tetapi somea itu sendiri di sini adalah smart, optimis, mandiri, efektif, agamis, dan harmonis. Ini masukan dari beberapa guru kolaborasi. Kita dirapatkan beberapa kali, banyak perdebatan juga, termasuk terutama di agamis ini. Pada intinya kalau sebenarnya mungkin udah biasa ya, di semua agamis itu kita kadang-kadang makna dari agamis belum sempat ada guru agama. Kita di sini ada BTK Bu, karena ternyata ketika masuk anak di PBDB itu ternyata ada anak yang nggak bisa hitung dan nggak bisa baca Quran, karena rata-rata mayoritas kita itu di sini Islam Muslim. Cuma satu orang yang non Muslim gitu, ini untuk agamis ini Pak Pendi, kalau misalkan kita larinya harus ke baca tulis Quran itu terlalu tinggi. Apalagi tahfidz asalnya itu. Makanya di sini alhamdulillah setiap kegiatannya itu ada BTK, kita kerjasama dengan, kita nggak bisa sekolah ke MF murid kita, tapi minimal inti baca itu ya kita kerjasama 2 kali Bu seminggu. Alhamdulillah salah satu yang tahfidz Quran rata-rata itu ada sekitar 18 Bu. Smart, optimis, mandiri, efektif, agamis, dan harmonis ini adalah dari teman-teman. Nah mungkin bahasa Sundanya semua itulah Ade Kasema. Saya juga ngerti ini apa nih Bu? Semuanya Ade Kasema. Ya ramah ketemu. Welcome. Ya, welcome. pada intinya mah kalau di sini diterangkan sih secara terperinci, nanti insya Allah di-share kalau Bersikap baik, menjaga, menjamu. Ini jamuannya mana Iya. Pak Pen? Jadi sama-sama belajar ya Bu di sini juga, ini keluar atau kenal uang ada seperti itu, tapi rata-rata karena mereka melihat orang tua Bapak Ibu.
lihat orang tua ketika ada yang Bu kayak kemarin waktu itu stres itu Bu, ngomong dolar, ngomong inflasi, anak SMP kok nari-nari, akhirnya kan dibawa sama guru BPBK ke rumah sakit jiwa, dites lah, keluar hasil lab. Kenapa nih anak seperti ini? Ternyata dia punya cita-cita melihat ayahnya yang terbaring gitu Bu, sampai korengan seperti ini, dia punya cita-cita pengen ke sekolah, pengen ke SMA, bukan SMK itu. Tapi udah mampu nih, saya udah nggak mampu nih, karena lihat orang seperti ini. Nah, akhirnya dengan data seperti itu, kemarin ada bantuan Bu dari salah satu saudaranya. Ya udah, kalau kamu ingin sekolah, saya bayarin. Dan akhirnya sembuh Pak. Sampai kemarin terakhir sholat Jumat bareng. Di mana sih? Karena iya depresi Bu. Karena melihat orang tua udah yakin nggak mampu, keinginan dengan keadaan gitu kan. Akhirnya ketika ada yang dideteksi kan dari rumah sakit itu, Pak ini penyakitnya adalah anak punya keinginan yang dia sendiri tidak akan bisa mencapai ke sana. Menurut saya sesuatu yang kecil tapi Cuma tokoh sekolah juga. cuma sekolah ya. Maksudnya nyetrika itu supaya dia bisa nyetrika untuk dirinya Diri sendiri Bu, minimal kan seragam, merapikan itu kan salah satu yang sekarang mungkin nilai mahal untuk anak-anak sekarang, termasuk anak saya Bu. Kadang-kadang kan ketika sama mamahnya. Jadi kemarin di lapangan itu kan ternyata ada anak SMK itu nggak bisa baca-baca aja Pak. Betul. Makanya kami targetnya mungkin berjenjang. Untuk tahun sekarang itu anak lulus itu ada nanti dari NF itu ada sertifikat Pak. Setiap semester itu anak ini tercapai di Ikro satu anak ininya. Kebetulan kami juga salah satu penyusun modul di ada Pak Yudi itu di penyusun modul di sekolah rakyat tuh. Iya, Melalui pemaparan Pak Yogi tadi, kemudian tadi di awal Tapi Ibu Pidik tadi, secara umum kalau kami bandingkan dengan komposisi atau karakteristik siswa kami sebenarnya bersisian Bu, hampir sama, Ya. mungkin lebih mirip lah. Oh gitu. Makanya seperti yang sampaikan tadi Ibu, mungkin jalan Tuhan juga yang membawa temukan kita dengan kondisi siswa yang hampir sama yang Ya. kami miliki. Dan ini menjadi semacam apa ya, panduan juga untuk kami mengimplementasikan apa-apa tadi yang disampaikan Pak Pendeta. Saya Kiki dulu dari Bone, tadi sudah disampaikan sama Pak Direktur. Jadi tadi sudah banyak cerita sih sama kami tentang kasus MDG tadi, kemudian ada pernikahan dini dan lain-lain. Kami di sini lebih banyak akan bertanya terkait bagaimana pengambilan keputusan Ibu selama ini selama menjadi kepala sekolah. Nah, yang pertama itu biasanya Ibu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu terkait dilema moral yang terjadi. Biasanya bagaimana Ibu? Ya. Terima kasih Bu Kiki. Ketika terjadi berbagai kasus ya dilema moral, sebelum Ibu mengambil keputusan ya tentu saja diidentifikasi. Nah, biasanya Ibu itu mendapatkan informasi-informasi dari wali kelas. Pertama itu dari wali kelas ya. Terkadang ada juga yang langsung teramati terlihat ya oleh Ibu secara langsung karena Ibu di sekolah kan ngobrol kesana kemari lah, berusaha begitu ya. Jadi kadang tahu juga. Tapi secara prosedural, secara SOP itu biasanya para wali kelas terkadang mengidentifikasi, kemudian bekerja sama juga dengan Wakasek kesiswaan, kemudian guru BK. Nah, setelah itu barulah nanti kita diskusikan seperti apa perilakunya, bagaimana kita menanganinya. Nah, biasanya Ibu menyerahkan aja dulu ke wali kelas gitu ya setelah hasil diskusi. Nah, apabila tidak tertangani, nah barulah terkadang kita melakukan konferensi kasus begitu ya. Kita bersama-sama memanggil orang tuanya, ya anaknya, kemudian wali kelas, para wakasek, guru BK beserta Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut ya. Nanti barulah kita putuskan ya. Dan perilaku tersebut dilakukan oleh anak ya. Biasa kan ada SP1, SP2, SP3. Kalau sudah melampaui sampai ke studi kasus, nah itu berarti sudah berat ya. Nah,
terpaksa kita tindakan yang paling keras itu adalah mengembalikan kepada orang tua, karena ibu sangat tabu dan sangat menghindari kata mengeluarkan begitu ya. Itu sudah melalui beberapa tahap sehingga orang tuanya pun terkadang sebelum kita memutuskan mengatakan Pak, Bu, setelah berbagai macam proses ternyata putra atau putri Bapak Ibu itu mungkin lingkungan sekolah di sini sudah tidak cocok, ya silahkanlah mencari sekolah yang mungkin lebih kondusif untuk putra putri Bapak Ibu gitu. Jadi mereka terkadang jarang kita menyodorkan pengunduran diri lebih dulu, tapi mereka dengan sukarela dengan kesadaran sendiri akhirnya menarik begitu ya. Jadi Bu, gimana ya, saya pun bingung ini sudahlah, mau saya pindahkan saja atau mau saya tarik saja begitu. Tapi kita pun memberikan saran terutama bagi orang tua Sekolah yang ada di mendatang. taman usaha. Oke, upayanya seberapa tinggi Bu dari pihak sekolah, misalnya ada yang nggak mampu tadi begitu kan, upayanya seberapa tinggi, misalnya ada alternatif gitu. Terus kayak tadi juga mengatasi yang depresi itu karena BK kan tidak kuotanya kurang, mungkin kita bisa siapkan papan pengaduan begitu. Kalau anak-anak nggak bawa handphone, bisa secara manual kayak kotak saran begitu, tetapi bukan kotak saran, kotak pengaduan. Kadang-kadang ada anak yang ngerasa perundungan kan banyak ya Bu, ada yang verbal, ada yang fisik begitu kan, ada yang mungkin pelecehan seksual sesama atau dengan guru mungkin, atau dengan orang tua mungkin Bu. Maka kan ada guru wali, jadi biasanya melakukan home visit Bu sebelum SP itu, bahwa home visit yang dilakukan oleh wali kelas dengan guru BK-nya. Itu kebayang nggak untuk rute-rute yang tidak tertembus oleh kendaraan ya, sampai berjalan kaki begitu ya, wali kelas dengan BK itu pun apabila orang tua melalui surat panggilan tidak bisa hadir gurunya. Iya. Iya. Kayak di SMP 2 itu kan muridnya Iya. 1000 lebih. Dengan Pak. problematika siswa yang begitu berat. Gurunya itu hanya Kalau- 40. Nah, kalau guru Jadi BK cuma jamnya itu 45. iya, kalau guru BK yang cuma 2 kan bisa berdiri, mati berdiri tuh guru BK. Iya, cuma terkadang ada kekhawatiran juga dari kepala sekolah karena beban jamnya banyak Iya. ditambah Nah, jadi intrakurikulernya melalui pembelajaran, ada satu karya anak, maksudnya satu tugas itu untuk dinilai beberapa mapel, itu masuk ke intra. Kemudian nanti karya-karya lainnya masuk ke kokurikuler. Jadi yang dulunya P5 sekarang masuknya ke situ. Pokoknya juga udah ya. jadi lebih enak tuh, enggak maksudnya Nyambung ya, Bu? enggak banyak gitu. Kalau untuk itu kita pun sudah untuk PSAS yang intranya kita juga bikin query kolaboratif. Nah termasuk yang kokurikulernya pun kemarin kita yang query kolaboratif juga. Jadi beberapa mapel kan. Ya. Jadi 1 bulan itu minimal 1 kali program parenting orang tua mengajar. Ya, orang tua mengajar kaitkan dengan yang literasinya. Anak-anak ngapain nanti ketika mereka ngajar, orang tua itu ngajar, anak-anak membuat cerita inspiratif hasil dari mendengarkan si parenting tadi. Jadi deh karyanya gitu kan, mereka bisa tampil di acara literasinya, misalnya dalam 5 hari Rabu misalnya, nanti mereka bercerita literasinya Selasa Selasa literasi. Jadi para sekolahnya menulis kan bisa mengiring anak-anak menyusun antologi gitu kan, nanti ibu membuat pengantarnya gitu kan. Ya itu enak banget tuh, apalagi sekarang mah bisa jadi e-book ya kan. Ya, seneng banget. Dan lupa saya Pak, apa ya? Alhamdulillah saya sekarang mau ngurusin tentang balongan. Saya jadi ininya, koordinatornya. Saya disuruh buat program, semangat ya Bu. Karena ada lagi yang bilang gini, asik lagi.